Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang interrelasi siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dalam pembentukan ATP. Boleh di next. Anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu ada saya, Siti Putrianingsi, dan ada rekan saya, Daniel Michelle. Oke, boleh di next. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Yang kedua ada keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dan sintesis ATP pada metabolisme biomolekul. Yang ketiga ada peranan siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif pada proses katabolisme dan anabolisme biomolekul. Boleh di next. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan yang pertama, di sini ada sedikit penjelasan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, dalam prosesnya keberadaan oksigen sangat diperlukan. Hasil dari reaksi ini sendiri yaitu energi dengan jumlah yang besar. Di dalam respirasi aerob ini terdapat 4 siklus. Yang pertama ada glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat yang berlangsung di sitoplasma. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan asam pirufat menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2, dan berlangsung di mitokondria. Yang ketiga ada siklus Krebs, yaitu reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloaksetat yang menghasilkan KOA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2 yang berlangsung di mitokondria. Lalu yang keempat ada fosforilasi oksidatif, yang di dalamnya terdapat transport elektron dan kimiosmosis yang akan menghasilkan ATP dan H2O. Boleh di next. Oke, yang pertama ada keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Di topik ini, fosforilasi oksidatif masih berhubungan erat dengan siklus Krebs, yaitu NADH dan FADH2 yang sebelumnya di siklus Krebs akan dioksidasi untuk melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Kemudian akan melalui kompleks protein yang selanjutnya akan menuju oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, pertama-tama kita fokus terlebih dahulu ke NADH yang akan teroksidasi menjadi NAD- dan H+, dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang diterima oleh akseptor elektron di kompleks protein 1. Nah, ketika elektron melalui kompleks protein 1, maka akseptor elektronnya akan melepaskan energi yang selanjutnya menyebabkan terjadi pompa ion hidrogen atau proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Nah, jumlah proton yang dipompa itu yang dipompa sendiri pada kompleks protein 1 ini sejumlah 4 proton atau 4 H+. Lalu elektron selanjutnya dibawa ke ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Mengingat bahwa ubiquinon ini sebagai karya elektron, jadi tidak ada proton yang dipompa ke intermembran. Baru saat elektron diterima oleh kompleks protein 3 menyebabkan dipompanya proton dari matriks ke intermembran. Sama halnya dengan di kompleks protein 1, jumlah protein yang dipompa yaitu sejumlah 4 proton atau 4 H+. Sekarang dari kompleks protein 3 akan dibawa oleh sitokrom C untuk dibawa ke akseptor elektron kompleks protein 4. Nah, berbeda dengan kompleks protein 1 dan 3, jumlah protein yang dipompa melalui kompleks protein 4 sejumlah 2 dari tipe elektron yang diterimanya. Nah, mengingat bahwa di kompleks protein 4 ini terdapat sistem penampungan elektron yang akan diterima satu persatu dari oksidasi NAD tadi, saat sudah terkumpul sebanyak 4 elektron ini akan dilepaskan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian 4 elektron ini menyebabkan terpecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen, dan tiap atom oksigen akan berikatan dengan 2 ion H+ atau proton yang akan membentuk 2 molekul air atau H2O.
yang merupakan salah satu hasil dari tahapan respirasi aerob. Jadi yang perlu diingat pada proses ini, kompleks protein 1 dan kompleks protein 3 memompa masing-masing sebanyak 4 proton atau 4 H+, sedangkan kompleks protein 4 memompa sebanyak 2 proton atau 2 H+. Sehingga dari hasil satu oksidasi NADH akan melepaskan sejumlah 10 proton atau 10 H+ dari matriks ke intermembran mitokondria. Lalu beralih ke FADH2, berbeda dengan NADH tadi yang terjadi di kompleks protein 1, FADH2 ini terjadi di kompleks protein 2 menjadi F-adenin karena jenis protein di kompleks protein 2 ini merupakan protein perifer, maka tidak ada proton yang dipompa dari matriks ke intermembran. Nah, elektron yang diterima oleh kompleks protein 2 ini kemudian akan berpindah ke ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Jumlah proton yang dipompa di kompleks protein 3 ini sejumlah 4 proton atau 4 H+. Elektron kemudian diterima oleh sitokrom C untuk diteruskan ke kompleks protein 4. Lalu di kompleks protein 4 ini akan memompa proton sejumlah 2 proton atau 2 H+, sama seperti proses sebelumnya. Lalu setelah terkumpul 4 elektron, kemudian akan diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, yang kemudian akan terbentuk 2 molekul air atau 2 H2O. Nah, dari oksidasi FADH2 ini yang memfasilitasi pemompaan proton dengan total 6 proton dari matriks ke intermembran, 4 proton di kompleks protein 3 dan 2 proton di kompleks protein 4. Jadi kalau dibandingkan antara oksidasi NADH memfasilitasi 10 proton dipompa dari matriks ke intermembran, sedangkan oksidasi FADH2 memfasilitasi 6 proton yang dipompa dari matriks ke intermembran. Boleh di next. Lalu topik pembahasan kedua yaitu keterikatan antara siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif dan sintesis ATP pada metabolisme biomolekul. Pada gambar ini sintesis ATP yang di sebelah kiri ini akan diperbesar menjadi gambar boleh di next. Pemompaan proton dari matriks ke intermembran selama transfer elektron akan menyebabkan perbedaan konsentrasi proton di intermembran dan matriks mitokondria. Perbedaan gradien konsentrasi ini selanjutnya menyebabkan peristiwa kemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Jika oksidasi NADH di peristiwa transfer elektron menyebabkan 10 proton yang dipompa ke intermembran, maka saat kemiosmosis 10 proton akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui sintesis ATP. Sedangkan jika oksidasi FADH2 selama transfer elektron memompa proton sejumlah 6. Maka saat kemiosmosis, elektron akan masuk melalui sintesis ATP ke matriks mitokondria sejumlah 6 proton. Nah, pada proses ini, proton yang masuk melalui sintesis ATP ini akan memberikan energi sehingga terjadi peningkatan ADP dengan fosfat inorganik di matriks mitokondria menjadi ATP sebagai molekul yang berenergi tinggi bagi sel. Nah, terdapat ketentuan untuk membentuk satu molekul ATP, yaitu dibutuhkan 4 proton untuk melintasi sintetis ATP, sehingga jika 10 proton yang dipompa saat oksidasi NADH, maka akan menghasilkan 2,5 ATP saat kemiosmosis. Jadi singkatnya, tiap satu NADH yang dihasilkan selama proses respirasi seluler setara dengan 2,5 ATP. Lalu dengan FADH2, akan memompa proton sejumlah 6, lalu jumlah ATP yang terbentuk saat kemiosmosis sebanyak 1,5 ATP. Jadi 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Peranan siklus citrat dan fosforilasi oksidatif pada proses katabolisme dan anabolisme biomolekul.
Yang pertama, ada fungsi siklus Krebs dan reaksinya. Pertama, siklus asam sitrat yang menghasilkan energi tingkat tinggi. Yang kedua, memproduksi intermedier untuk prekursor biosintesis makromolekul. Nah, dan reaksinya, yang pertama, kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat dikatalisis oleh sitrat sintase. Kemudian, sitrat dikonversi menjadi isositrat oleh enzim akonitase yang mengandung besi F2 dan berlangsung 2 tahap. Yang pertama, dehidrasi menjadi cis-akotinat. Yang kedua, sebagian tetap terikat enzim dan rehidrasi menjadi isositrat. Selanjutnya, isositrat mengalami dehidrogenasi oleh enzim isositrat dehidrogenase membentuk oksalosuksinat. Selanjutnya, oksalosuksinat mengalami dekarboksilasi menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim disositrat DH dan kofaktor Mn2 atau Mg2. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat DH. Alfa-ketoglutarat DH kompleks aktivitasnya dapat dihambat oleh arsenit sehingga dapat terjadi penimbunan alfa-ketoglutarat. Selanjutnya, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinat tiokinase. Selanjutnya, suksinat kemudian mengalami dehidrogenasi oleh suksinat DH yang melibatkan FAD menjadi fumarat. Selanjutnya, fumarat selanjutnya dengan bantuan air dan enzim fumarase atau fumarat hidratase membentuk malat dengan reaksi fumarat ditambah H2O menjadi L-malat. Kemudian yang terakhir, L-malat dikonversi menjadi oksaloasetat oleh malat dehidrogenase yang membutuhkan NAD+. Total energi ATP yang dihasilkan oleh oksidasi setiap mol asetil-CoA dalam satu putaran SAS ialah 12. 3 mol NADH plus H+, yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 3 dikali 3 mol ATP, sama dengan 9 mol ATP. 1 mol FADH2 yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Kemudian, enzim suksinat tiokinase menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Jadi dari 1 mol asetil-CoA yang dihasilkan 12 mol senyawa fosfat berenergi tinggi. Nah, kemudian ada sifat dan fungsi umum daur Krebs. Yang pertama, berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CO2 dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi seperti ATP, NADH, dan FADH2. Kedua, sentral dalam siklus oksidatif dalam respirasi, di mana semua makromolekul dikatabolis menjadi karbohidrat, lipid, dan protein. Selanjutnya, untuk langsungannya membutuhkan NAD, FAD, ADP, PIR, dan OAA. Selanjutnya, menghasilkan senyawa intermedier yang penting, yaitu asetil-CoA, alfa-ketoglutarat, dan OAA. Selanjutnya, merupakan prekursor untuk biosintesis makromolekul. Selanjutnya, berfungsi dalam katabolisme dan juga anabolisme yang disebut juga antibolik. Dalam katabolisme memproduksi molekul berenergi tinggi. Dalam anabolisme memproduksi intermedier untuk prekursor biosintesis makromolekul. Nah, di sini ada inhibitor siklus asam sitrat. Yang pertama di fluoroasetat dengan koenzim A, SH membentuk fluoroasetil-CoA. Yang kedua di malonat, menghambat suksinat dehidrogenase. Yang ketiga ada di arsenit, menghambat alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Peranan TCA cycle pada sintesis asam lemak dari glukosa. Yang pertama, piruvat dehidrogenase adalah enzim mitokondrial. Yang kedua, asetil-CoA adalah bahan baku sintesis asam lemak rantai panjang pada non-ruminansia. Asetil-CoA yang terbentuk dari piruvat oleh enzim piruvat dehidrogenase tak dapat menembus membran mitokondria. Jadi dibentuk dulu menjadi sitrat baru, kemudian menembus membran menuju sitosol. Selanjutnya, oleh enzim ATP citratiliase dibentuk lagi menjadi asetil-CoA untuk sintesis asam lemak dalam sitosol.
Nah, di sini ada contoh sintesisnya. Ada yang pertama glycogenolysis. Prosesnya di dalam otot. Yang pertama, tujuannya untuk mendapat energi bagi otot. Hasil akhirnya piruvat atau laktat. Sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glycogenolysis masuk ke jalur glikolisis di otot. Yang kedua di dalam hati. Tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa di darah antar dua waktu makan. Kedua, glukosa 6P akan dirubah menjadi glukosa 6P akan dirubah menjadi glukosa dengan reaksi glukosa 6P ditambah H2O menjadi glukosa plus PI yang disebut glukosa 6-fosfatase. Yang kedua ada gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya asam laktat dari otot dan eritrosit. Yang kedua gliserol dari hidrolisis triacylglycerol dalam lemak. Yang ketiga ada asam amino glukogenik. Yang keempat ada asam propionat pada ruminansia. Gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Nah, di sini ada video, silakan disimak terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya telah dijelaskan tahapan-tahapan respirasi aerob, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Ingat bahwa dari beberapa tahapan tersebut dihasilkan ATP, NADH, dan FADH2. NADH dan FADH2 ini selanjutnya akan dikonversi menjadi ATP saat proses keempat dari respirasi aerob, yaitu fosforilasi oksidatif, yang terdiri dari transport elektron dan kemiosmosis. Jadi, di video ini kita akan fokus pada dua tahapan ini. Mari kita mulai dengan mengenal terlebih dahulu struktur dari mitokondria yang mendukung proses di tahap ini. Mitokondria memiliki dua membran luar dan membran dalam. Pada membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan kriste. Lipatan-lipatan ini bertujuan untuk menambah besar luas permukaan membran dalam mitokondria, sehingga mengefisiensikan proses dari transport elektron. Membran dalam ini memiliki struktur yang terspesialisasi. Pertama, tersusun atas lipid bilayer, yaitu fosfolipid kardiopolin, yang menjadikannya lebih impermeable. Artinya, tidak dapat ditembus oleh berbagai macam ion. Kedua, memiliki kompleks protein, sehingga membran dalam ini memiliki kemampuan memompa proton dan memindahkan elektron yang memberikan energi untuk penghasilan ATP. Selain itu, adanya protein ini menjadikan membran dalam menjadi permeable selektif, yaitu hanya dapat dilalui berbagai molekul hasil metabolisme mitokondria, dan juga lalu lintas berbagai macam enzim yang dibutuhkan selama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Oke teman-teman, mari kita lihat lebih detail lagi membran dalam mitokondria ini. Sebagian besar komponen transport elektron adalah protein, yang terdapat sebagai kompleks multiprotein yang bernomor 1 sampai dengan 4. Protein ini ada yang bertindak sebagai protein integral, yaitu protein yang menembus fosfolipid bilayer, dan ada protein perifer yang hanya tertanam pada salah satu sisi dari membran mitokondria. Selain itu, ada juga molekul carrier yang membawa elektron dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Nah, mari kita mulai dari kompleks protein 1. Merupakan kompleks protein terbesar, yaitu terdiri atas 40 rantai polipeptida. Kompleks 1 ini disebut NADH dehidrogenase karena berkaitan dengan fungsinya menerima elektron dari NADH.
Di kompleks protein ini, NADH akan dioksidasi dan melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Protein ini memiliki sifat dapat memompa proton atau H+ dari matriks ke intermembran mitokondria. Kompleks protein 2. Kompleks protein ini menerima elektron dari FADH2. Nah, kalau kita perhatikan strukturnya, protein membran ini hanya tertanam di salah satu sisi dari fosfolipid bilayer atau termasuk protein perifer, sehingga protein ini tidak memiliki sifat pompa proton seperti kompleks protein 1. Nah, ini akan berkaitan dengan perbedaan jumlah ATP yang terbentuk dari hasil oksidasi NADH dan FADH2 saat kemiosmosis, yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, ada ubiquinon. Berbeda dengan kompleks protein 1 dan 2, ubiquinon merupakan molekul non-protein yang berfungsi sebagai carrier elektron atau pembawa elektron. Molekul ini bergerak bebas di membran dalam mitokondria untuk membawa satu atau dua elektron secara bersamaan dari kompleks 1 dan kompleks 2 menuju kompleks protein 3. Lanjut ke kompleks protein 3. Kompleks protein ini berfungsi menerima elektron dari ubiquinon yang merupakan carrier elektron. Protein ini mengandung 11 rantai polipeptida. Ketika elektron diterima oleh kompleks 3 ini, elektron akan diteruskan ke sitokrom C untuk dibawa ke kompleks sitokrom oksidase sebagai kompleks protein 4. Selanjutnya, sitokrom C. Sitokrom C menerima elektron dari kompleks protein 3 untuk diteruskan ke kompleks protein 4. Nah, molekul ini juga bertindak sebagai carrier elektron atau pembawa elektron. Selanjutnya, ada kompleks protein 4. Molekul ini menerima elektron dari sitokrom C untuk diteruskan ke penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Disebut sebagai kompleks sitokrom oksidase. Berbeda dengan molekul lain, kompleks protein 4 ini hanya dapat menerima satu elektron tiap waktu dan memiliki sistem yang menampung elektron. Kemudian, menyerahkan 4 elektron sekaligus ke atom oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir dalam sistem transfer elektron. Komponen yang terlibat dalam sistem transfer elektron telah kita bahas. Di struktur membran selanjutnya, terdapat ATP sintase. ATP sintase ini bertindak sebagai komponen untuk mensintesis ATP dalam mekanisme kemiosmosis. Kita sudah mengenal satu persatu struktur pada membran dalam mitokondria. Ada yang bertindak dalam transfer elektron dan ada yang bertindak dalam proses kemiosmosis. Sekarang, kita ke mekanisme pertama, yaitu transfer elektron. Ingat bahwa mitokondria merupakan organel sel yang memiliki dua membran. Membran dalam mitokondria membatasi bagian matriks mitokondria dan intermembran. Sebelum lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu konsep singkatnya. Transfer elektron akan memfasilitasi pergerakan proton atau H+ dari matriks mitokondria ke arah intermembran. Proton kemudian akan menumpuk di intermembran yang selanjutnya akan menyebabkan perbedaan gradien elektrokimia di intermembran dan matriks mitokondria. Saat ini terjadi, maka proses kemiosmosis berjalan untuk menghasilkan ATP ketika proton masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah teman-teman, sekarang kita masuk lebih detail lagi ke mekanisme transfer elektron. Ingat bahwa dari proses sebelumnya, jumlah NADH yang dihasilkan sebanyak 10, sedangkan FADH2 sejumlah 2. NADH dan FADH2 ini dioksidasi untuk melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Kemudian, akan melalui kompleks protein, selanjutnya menuju oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kita akan fokus ke NADH terlebih dahulu. NADH akan teroksidasi menjadi NAD+.
dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang diterima oleh akseptor elektron di kompleks protein 1. Ketika elektron melalui kompleks protein 1, maka akseptor elektronnya akan melepaskan energi yang selanjutnya menyebabkan terjadi pompa ion hidrogen atau proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Nah, jumlah proton yang dipompa pada kompleks protein 1 ini sejumlah 4 proton. Elektron selanjutnya akan diterima oleh ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Ingat bahwa ubiquinon sebagai carrier elektron, jadi tidak ada proton yang dipompa ke intermembran. Nah, barulah saat elektron diterima oleh kompleks protein 3, menyebabkan dipompanya proton dari matriks ke intermembran. Sama dengan di kompleks protein 1, jumlah proton yang dipompa di sini sejumlah 4 proton. Oke, sekarang dari kompleks 3 akan diterima oleh sitokrom C untuk dibawa ke akseptor elektron kompleks protein 4. Berbeda dengan kompleks 1 dan 3, jumlah proton yang dipompa melalui kompleks protein 4 sejumlah 2 dari tiap elektron yang diterimanya. Nah, ingat bahwa di kompleks 4 ini terdapat sistem penampungan elektron. Elektron akan diterima satu persatu dari oksidasi NADH di awal tadi. Saat sudah terkumpul sebanyak 4 elektron akan dilepaskan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian, 4 elektron ini menyebabkan terpecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen. Dan tiap atom oksigen akan berikatan dengan 2 ion H+ atau proton, membentuk 2 molekul air atau H2O yang merupakan salah satu hasil dari tahapan respirasi aerob. Jadi, yang perlu kalian ingat di proses ini, kompleks 1 dan 3 memompa masing-masing 4 proton, sedangkan kompleks 4 memompa 2 proton. Sehingga dari hasil satu oksidasi NADH akan melepaskan sejumlah 10 proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Oke, sekarang kita berpindah ke oksidasi dari FADH2. Berbeda dengan NADH yang terjadi di kompleks protein 1, untuk FADH2, oksidasi terjadi di kompleks protein kedua, menjadi FAD. Karena jenis protein di kompleks 2 ini merupakan protein perifer, maka tidak ada proton yang dipompa dari matriks ke intermembran. Nah, elektron yang diterima oleh kompleks 2 ini kemudian akan berpindah ke ubiquinon untuk dibawa ke kompleks 3. Jumlah proton yang dipompa di kompleks 3 ini sejumlah 4 proton. Elektron kemudian diterima oleh sitokrom C untuk diteruskan ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 memompa proton sejumlah 2, sama dengan proses sebelumnya. Setelah terkumpul 4 elektron, kemudian akan diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, yang kemudian terbentuk 2 molekul air atau H2O. Nah, teman-teman, dari oksidasi FADH2 ini memfasilitasi pemompaan proton dengan total 6 proton dari matriks ke intermembran. 4 proton di kompleks protein 3 dan 2 proton di kompleks protein 4. Jadi, kalau kita bandingkan, oksidasi NADH memfasilitasi 10 proton dipompa dari matriks ke intermembran, sedangkan oksidasi FADH2 memfasilitasi 6 proton. Sekarang kita masuk pada proses yang kedua. Pemompaan proton dari matriks ke intermembran selama transfer elektron akan menyebabkan perbedaan konsentrasi proton di intermembran dan matriks mitokondria. Perbedaan gradien konsentrasi ini selanjutnya menyebabkan peristiwa kemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Jika oksidasi NADH di peristiwa transfer elektron menyebabkan 10 proton dipompa ke intermembran, maka saat kemiosmosis 10 proton akan masuk kembali ke matriks mitokondria
melalui ATP sintase. Sedangkan, jika oksidasi FADH2 selama transfer elektron memompa proton sejumlah 6, maka saat kemiosmosis, 6 elektron akan masuk melalui ATP sintase ke matriks mitokondria. Nah, teman-teman, proton yang masuk melalui ATP sintase ini akan memberikan energi, sehingga terjadi pengikatan ADP dengan fosfat inorganik di matriks mitokondria, menjadi ATP sebagai molekul berenergi tinggi bagi sel. Terdapat ketentuan untuk membentuk satu molekul ATP dibutuhkan 4 proton melintasi ATP sintase. Sehingga, jika 10 proton dipompa saat oksidasi 1 NADH, maka akan menghasilkan 2,5 ATP saat kemiosmosis. Jadi singkatnya, tiap 1 NADH yang dihasilkan selama proses respirasi seluler setara dengan 2,5 ATP. Bagaimana dengan FADH2? Dengan ketentuan yang sama, karena oksidasi FADH2 memompa proton sejumlah 6, maka jumlah ATP yang terbentuk saat kemiosmosis sebanyak 1,5 ATP. Jadi, 1 FADH2 setara dengan 1,5 ATP. Sekarang kita total keseluruhan NADH dan FADH2 dari proses sebelumnya. NADH dihasilkan sebanyak 2 saat glikolisis, 2 saat dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH saat siklus Krebs. Maka, total NADH sejumlah 10. Ketika dikonversi ke ATP dikali dengan 2,5, maka total ATP dari oksidasi NADH saat fosforilasi oksidatif sebanyak 25 ATP. Selanjutnya FADH2. Karena FADH2 hanya dihasilkan di siklus Krebs sejumlah 2 FADH2, maka total ATP yang dihasilkan dari oksidasi FADH2 saat fosforilasi oksidatif hanya sejumlah 3 ATP. Nah, total keseluruhan ATP yang dihasilkan dari oksidasi NADH dan FADH2 sejumlah 28 ATP. Tapi ingat, 2 ATP juga terbentuk saat glikolisis, 2 ATP saat siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dari proses respirasi aerob sebanyak 32 ATP. Ini adalah bagian dari total ATP per 1 molekul glukosa saat respirasi aerob. Total 32 ATP ini terjadi pada sel prokariotik. Pada sel eukariotik terjadi pengurangan 2 ATP, sehingga total ATP sebanyak 30. Kemudian, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kali ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.